Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh
لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعزم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال الله تعالى أيضا في حديث القدسي: يا عبادي كلكم ضالون إلا من هديت فاستهدوني ahdikum. Rawahu Muslim. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumu'ah Masjid Jami Miftahul Jannah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan rasa syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga pada saat ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia. Kita dapat berkumpul di waktu yang mulia. Kita dapat berkumpul di hari yang mulia dan juga di bulan yang mulia, yakni bulan Rajab, yang mana menjadi bulannya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kemuliaan-kemuliaan tersebut senantiasa terpancar kepada pribadi-pribadi kita sehingga kita mendapatkan keutamaan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam senantiasa kita sanjungkan kepada kecintaan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga para pengikutnya hingga hari akhir nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa pentingnya petunjuk bagi setiap muslim. Tak hanya muslim, ternyata petunjuk juga penting bagi semua makhluk yang berada di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Ahmad Mustafa dalam tafsirnya, Tafsir Al-Maraghi, beliau menyebutkan bahwa petunjuk di dalam dunia ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-hidayatul ammah dan yang kedua adalah al-hidayatul khassah. Petunjuk dapat dimaknai, yang pertama adalah petunjuk yang bersifat umum. Boleh jadi petunjuk ini adalah petunjuk-petunjuk yang sering kita temui manakala kita sedang menghadapi kehidupan di dunia ini.
Orang awam perlu petunjuk sehingga petunjuk tersebut menjadikannya orang yang berilmu. Orang asing ketika datang ke suatu wilayah yang belum pernah didatanginya, tentu sebuah petunjuk menjadi penting sehingga ia tidak tersesat dalam perjalanannya. Pun ketika kita sedang berkendara, petunjuk rambu-rambu lalu lintas itu pun penting sehingga mengatur ketertiban dalam kita melakukan perjalanan di jalan raya. Dan masih banyak lagi petunjuk-petunjuk itu yang bersifat adalah sifatnya umum. Dan yang khusus al-qidayatul khawas, yakni adalah petunjuk bagi orang-orang tertentu, yakni petunjuk menuju keselamatan min dari dunia ila daril akhirat, dari negeri dunia sampai ke negeri akhirat. Lantas kenapa petunjuk itu penting dalam perspektif agama? Bila kita cermati di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkategori sebagai hadis qudsi, terdapat di dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawi. Di hadis yang ke-24 datangnya dari Abi Dzar Al-Ghifari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-Rabbihi azza wa jalla annahu qal, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhalun, semua kalian adalah termasuk orang-orang yang tersesat, termasuk orang-orang yang bolal, dalam keadaan kondisi yang bingung untuk mencari satu kebenaran. Illa man hadaituhu, dilanjutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali orang-orang yang Allah anugerahi kepadanya petunjuk. Fastahduni, maka untuk kita semua dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fastahduni, minta petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara apapun itu, ahdikum, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada diri kita. Masyarul muslimin rahimakumullah, sadar ataupun tidak sadar, diri kita ini senantiasa mengucapkan dalam perkara ibadah di dalam sholat maupun luar sholat. Di dalam sholat setidaknya kita meminta petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala kurang lebih adalah sekitar 34 sampai dengan 35 kali. Kita meminta petunjuk dalam sehari-hari kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, yakni dalam perkara yang disebut dengan rukun sholat, kita senantiasa meminta kepada Allah dengan bacaan yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah, yakni dengan kalimat ayat ihdinas siratal mustaqim. Tak lebih kurang lebih adalah sekitar 17 kali dalam bilangan sholat fardu kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yakni dalam sunnah hayat, sunnah yang terdapat di dalam bacaan-bacaan sholat, yakni manakala kita tengah berada duduk di antara dua sujud, kemudian kita membaca doa dalam duduk di antara dua sujud tersebut, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk
meminta petunjuk dalam ibadah sholat kita ketika duduk di antara dua sujud. 17 kali kita duduk di antara dua sujud, maka sudah 34 kali tak terasa kita meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun dalam sunnah ab'ad, manakala kita melakukan di dalam ibadah sholat kita, yakni kita melakukan doa kunut, maka bacaan kalimat pertama yang kita baca adalah Allahumma hdina fi man hadait. Kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga setiap aktivitas kita, ibadah kita, muamalah kita, semuanya senantiasa berada dalam koridor petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 34 sampai dengan 35 kali minimal kita mengajukan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang Allah sendiri yang telah menyampaikan dalam hadis qudsinya tadi, kita tergolong sebagai orang-orang yang tersesat. Maka untuk menjawab ketika kondisi kita tersesat, maka senantiasa kita harus mengharapkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tiap kala kita sedang dalam kondisi tidak baik, dalam kondisi jauh dari Allah, jauh dari ibadah-ibadah yang mendatangkan keridhaan Allah, ketika sudah tertanam di dalam diri kita untuk membiasakan membaca petunjuk dari Allah, yakni Al-Quran, maka insya Allah Allah akan memberikan jalannya kembali untuk kita senantiasa berada dalam koridornya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena petunjuk ini adalah perkara mahal, hidayah adalah perkara yang hanya hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Dalam surah Al-Qasas Allah firmankan, engkau Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahdi man ahbabta. Nabi Muhammad, kita semua tidak mampu untuk memberikan petunjuk hidayah itu, walakinallaha may yahdi may yasha, melainkan hanya Allah yang mampu memberikan petunjuk hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kita ulama, kiai, orang-orang saleh, habaib hanya memberikan indikator petunjuk sehingga ia termasuk orang yang mendapatkan petunjuk atau malah sebaliknya. Di antara indikator tersebut adalah tertuang di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 18. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, yakni orang-orang yang mendengar seruan kebaikan, mendengar seruan dakwah, mendengar ajakan-ajakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fayattabi'una ahsana, kemudian orang tersebut mau sami'na wa ata'na untuk melakukan seruan kebaikan-kebaikan tersebut, untuk melakukan kebaikannya. Ulaika hadahumullah, mereka itulah yang termasuk orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seruan azan memanggil waktu kita tidak terlalu sibuk, memiliki banyak keluangan waktu, kemudian kita masih mengabaikan, maka kita tidak termasuk orang yang mendapatkan petunjuk
untuk keutamaan sholat berjamaah, sholat di masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika kita menanggapi, merespon daripada seruan tersebut, maka kita termasuk ulaika hadahumullah. Seruan ajakan untuk mengaji, taklim, zikir dan lain sebagainya, kita memiliki waktu luang, tidak ada kesibukan yang berarti. Ketika kita mau untuk mendatangi taklim, majlis zikir tersebut, maka kita tergolong untuk menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seruan untuk berinfak, bersedekah, kita memiliki keluasan harta, kelapangan rezeki, tetapi kita tidak merespon untuk mengeluarkan harta kita, maka kita tidak termasuk dalam orang-orang yang memperoleh petunjuk. Tetapi ketika ada seruan untuk berinfak, sedekah, santunan yatim dan lain-lain sebagainya, kita mau untuk mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita termasuk ulaika hadahumullah, mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditutup dalam ayat tersebut, wa ulaika hum ulul albab. Dan mereka yang mau mendengar, kemudian mau mengaplikasikannya, menerapkannya dalam kehidupan, selain ia termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk, dia juga termasuk orang-orang yang ulul albab, yakni orang yang mau mempergunakan akal sehatnya untuk sesuatu yang kebaikan datang untuk dirinya pribadi maupun untuk orang-orang yang berada di sekitarnya. Mari dalam kesempatan yang mulia ini kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita lebih sensitif, lebih peka untuk menerima petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang datang kepada diri kita, sehingga kita cenderung untuk mengawali, menjalani hingga mengakhiri kehidupan kita ini berada dalam koridor hidayah dan juga keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya, dan sungguh merugi orang yang mengotori dirinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ana wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah ittaqullaha waf'alul khairat wajtanibu 'anil sayyi'at. Wa qala ta'ala
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in warda 'anna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat fi hadzal masjid miftahul jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin wa tawaffana minal muslimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Uzkurullahal 'azima yazkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa yahdikum wa la zikrullahi akbar. Aqimussalah.